Baik, hari ini saya akan sampaikan untuk publik untuk mengetahui tentang isi bukunya Marxisme dan masalah kebangsaan yang ditulis oleh Joseph juga Valen Stalin. Biasa pejuang-pejuang kawan-kawannya mereka sebut dia Stalin. Dia menulis buku di Rusia dan diterjemahkan oleh pemerintah Indonesia, lembaga-lembaga perpustakaan di Indonesia. Dan sekarang ada di tangan saya. Saya sudah baca bukunya sudah 1 minggu lebih. Itu yang saya fokus. Kalau yang di dalam tangan saya itu sudah 2 bulan lebih. Tapi bukunya terlalu berat. Bahasa Indonesia dalam dan bahasa Inggris butuh waktu lama, butuh saya cari referensi tentang bahasa, kosakata agar saya bisa temukan ide dari Lenin, bahkan pikiran-pikiran dari Marxis, bahkan ditulis oleh Stalin tentang situasi genealogi di Rusia. Dan saya kasih tahu bahwa Stalin menulis buku benar-benar untuk membangkitkan semangat generasi, membangkitkan bangsa yang sedang berjuang, yang sedang dijajah, bagaimana bangkit dari perbudakan, bangkit dari penindasan, bangkit dari penindasan yang semakin dalam. Dan Stalin dia menyebut di halaman 1 sampai 2 itu, dia menyatakan bahwa kita berjuang, apapun yang kita berjuang, kita harus lihat dari historis atau perjuangan awal, dari awal, tengah dan akhir. Itu kata awal. Dan dia ada seorang Andreas, seorang penulis juga, orator terbaik di Rusia. Andreas dia mengatakan bahwa perjuangan itu memang berat dan berliku-liku, tapi indah pada waktunya. Dan yang saya ingin sebarkan, dan saya ingin sebarkan pikiran seorang Lenin melalui penulisnya Stalin. Dan Stalin menulis buku memang betul-betul dia niat benar. Sampai di pemerintah lihat bahwa Stalin punya pikiran untuk menentang negara. Menentang negara, menentang kebijakan, menentang ekonomi global, menentang kapitalisme. Maka mereka ubah dari pikiran menentang ke kebangsaan. Sekarang mereka menulis di bukunya itu Marxisme dan masalah kebangsaan. Mereka edit pikiran ke mereka punya desain sendiri untuk bagaimana membuat teman-teman pemuda, pelajar, dan pejuang-pejuang yang selama ini gigih, berani menentang, berani berdiri depan untuk menyuarakan kebebasan, menyuarakan kebenaran di depan umum, bahkan di forum-forum tertentu.
agar mereka kembali ke negara yang dijajah atau kolonial. Nah, maka saya sarankan untuk teman-teman, kalau mau beli buku di toko buku Cahaya, di sini baca baik. Memang dia punya cover, dia punya tulisan, ini menarik. Kita lihat, wow, ini bukunya baik, bagus untuk doktrin kita, membantu kita untuk mengarahkan pikiran. Tapi kalau baca semakin dalam dan mengetahui isi buku, nanti akan tidak menarik. Karena dia menarik, membuat kita signal untuk bagaimana kita gokokan penjajah, kita gokokan penindas, orang-orang aktor untuk menindas orang yang lemah, miskin. Nah, ini bukunya ini. Nah, dia menulis buku tentang kebangsaan, menulis buku terkait otonomi daerah, bagaimana kita percaya otonomi daerah itu jadi sesuatu yang solusi, sesuatu yang baik, sesuatu yang jawab kesah dan keluh masyarakat. Seperti kita orang Papua hari ini. Indonesia, mereka desain konsep dari Rusia. Saya lihat itu konsep dari Rusia, otonomi khusus yang diberikan oleh orang Papua, dari Jakarta berikan ke orang Papua. Itu don desain, diambilnya bukunya ini. Dan don terapkan ke kita orang Papua tentang otonomi khusus. Nah, dengan sebelum saya bahas ke sana itu, saya bahas terkait kenapa Stalin menulis buku dan kenapa bisa buku tiba di negara Indonesia. Pertama, Stalin dia jiwai oleh pikiran Marxis dan pikiran ide-idenya Lenin. Lenin menjiwai, menggerakkan Stalin sampai Stalin bisa berani menulis buku tentang pikiran idenya Lenin. Dan Lenin ini artinya dia menemukan ide. Stalin lihat ide. Stalin melihat Lenin itu sebagai guru revolusi, guru yang membebaskan pikiran. Maka Stalin menulis buku ini. Dan saya sudah baca dan sudah habis. Saya akan membaca buku ini di mana-mana saja. Dan Stalin menulis tentang pendidikan yang ada, pendidikan kapitalisme, bagaimana distribusi pendidikan kapitalisme di masyarakat yang dianggap lemah, dianggap tidak mampu. Itu yang penguasa maunya mereka kendalikan semua sistem. Sudah terjadi di kita orang Papua sendiri, yaitu pendidikan kapitalisme, pendidikan sosialisme, tapi pendidikannya kapitalisme. Pendidikan budaya kapitalisme, semua program-program itu semua kapitalisme. Karena kita sadar bahwa kita memang kita masih di bawah penjajah. Semoga sesingkatan video saya ini bisa membantu mengarahkan pikiran, dan saya serukan juga ke Soron terkait Kapolda yang mempunyai pikiran yang begitu buruk terhadap 4 tahanan yang rencanakan pindahkan ke Makassar. Kami pemuda dan masyarakat adat tegas bahwa kita tidak terima untuk bawa
tahanan Tapol ke Makassar. Dan kami tegas juga kepada Kapolda segera tuntaskan dan segera tuntaskan masalah yang terjadi antara kepolisian terhadap masyarakat di Sorong. Dan kami tegas juga Kapolda segera adili dan tangkap polisi-polisi yang tidak mempunyai kemanusiaan, yang melakukan militerisme terhadap masyarakat sendiri. Segera tangkap atau copot. Terima kasih. Wah.